Terungkap kronologi pembunuhan ojol wanita terbungkus kardus di Gresik, Jawa Timur yang ditemukan pada Minggu 27 Juli 2025. Ternyata pelaku inisial SR ini menjebak korban dengan dalih menawarkan pekerjaan lepas harian atau freelance. Tindakan itu dilakukan pelaku buntut rasa kecewa lantaran korban tak memenuhi janji kepada pelaku. Aksi pembunuhan itu kemudian dilancarkan pelaku tepatnya pada Sabtu 26 Juli. Untuk informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan kami, wartawan Tribun Jatim, yaitu rekan Willy Abraham. Halo rekan Willy, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal pelaku melancarkan aksi pembunuhannya terhadap korban ini, rekan? Ya, terima kasih Arin. Diketahui tersangka SR atau Syahrama ini sudah ditangkap Polres Gresik ya di sebuah rumah kontrakan di Dusun Bibis, Desa Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Tersangka ini berasal dari Sidoarjo. Dia hanya pendatang di Gresik dan sudah kenal dengan korban Devi ini sejak tahun 2021. Kemudian permasalahan ini bermula ketika tersangka SR dan korban Sevi ini pernah menjanjikan ya untuk menjadikan PNS dengan memberikan jumlah uang sebesar 5 juta rupiah dan itu disanggupi oleh pelaku. Kemudian karena tak kunjung menjadi abdi negara, kemudian tersangka SR ini mulai merencanakan aksi jahat, yaitu bermula pada hari Sabtu kemarin ya. Tersangka SR ini sempat menagih uang namun masih belum dikembalikan, berpura-pura mengajak korban Sevi atau SAC ini untuk datang ke sebuah tempat usaha fotokopinya yang ada di Desa Urangagung, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Nah, di sana tersangka SR ini sempat menawarkan pekerjaan freelance kepada korban Sevi. Dan korban Sevi pun berangkat dari rumahnya itu sore hari menuju tempat fotokopian lokasi ketemuan tersebut. Nah, saat tiba di lokasi, korban Sevi langsung diajak masuk ke sebuah ruangan dengan tawaran untuk bekerja sebagai freelance. Namun ternyata sampai di dalam ruangan tersebut, tersangka Syahrama ini melakukan aksinya ya, kemudian langsung memukul korban menggunakan alat pemotong kertas di bagian belakang kepala. Korban sempat melawan, namun pelaku memukulkan alat pemotong kertas tersebut lebih keras lagi sehingga korban meninggal dunia. Seperti itu, Arin. Baik rekan, apakah sudah ada penetapan sanksi atau hukuman dari pihak kepolisian terhadap pelaku ini? Ya, tersangka SR sendiri dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tapi ini masih proses penyidikan masih terus berlanjut, terutama untuk mengungkap peran-peran pelaku lainnya, ya, yang mana diduga SR ini tidak beraksi seorang diri karena korban Sevi ini yang jasadnya dibungkus plastik, diikat, dibungkus kardus, dan dibuang di pinggir jalan raya menggunakan sebuah mobil, diduga lebih dari satu orang. Seperti itu, Arif. Kalau dari keluarga korban sendiri, apakah sudah ada tanggapan atas aksi pembunuhan ini, rekan? Ya, kalau kemarin di kamar jenazah Rumah Sakit Ibnu Sina, salah satu saudara korban bernama Yuni Aida ini datang ya untuk menjemput jenazah korban, dan memang tidak banyak yang diucapkan, hanya menyerahkan proses ini ke Polres Gresik dan membuka kasus ini seterang-terangnya. Seperti itu, Sevi. Baik, terima kasih rekan Willy atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Jadi alhamdulillah tadi tim Macangiri beserta seluruh tim sudah melakukan penangkapan terhadap salah satu pelaku inisial SR, umur 36 tahun, warga Sidoarjo, namun tinggal di Kecamatan Menganti. Jadi untuk sekilas sudah dilakukan pemeriksaan bahwa korban dengan tersangka kenal sekitar 2021.
karena saat itu korban menawarkan kepada tersangka untuk masuk PNS, sehingga tersangka memberikan uang sejumlah 5 juta. Kemudian karena tidak masuk menjadi PNS, pelaku meminta kembali uang tersebut. Namun korban beralasan masih diusahakan. Karena merasa kesal, si pelaku mengundang korban ke tempatnya, yaitu fotokopi di Sidoarjo, dengan alasan untuk kerja freelance. Nah, sampai di TKP, kemudian korban dipukul oleh tersangka sampai meninggal dunia. Total pelaku ada berapa? Untuk saat ini kami baru mengamankan 1 pelaku dan 1 orang yang membantu. Jadi kami juga mohon waktu untuk mendalami. Setelah ini masih banyak yang harus kami dalami. Yang pertama terkait dengan sampel cairan yang ada di vagina korban, kami kirim ke lapor, menunggu hasil dari lapor. Kemudian kami melakukan tes toksikologi untuk mengetahui kadar apakah ada racun dalam tubuh korban. Kemudian dalam beberapa hari setelah ini kami akan melakukan rekonstruksi untuk mengetahui peran-peran dari pelaku apabila memungkinkan untuk ada pelaku lain. Yang diamankan 2 orang, 1 pelaku yang sudah mengakui perbuatannya, yang 1 orang baru diamankan barusan. Untuk pelaku diamankan kurang lebih tadi pagi jam 07.00. Di mana dong? Di kontrakan pelaku di Kecamatan Menganti. Ada barang bukti lain yang diamankan? Kemudian dalam melakukan pengembangan, pelaku melakukan perlawanan sehingga petugas melakukan tindakan tegas terukur kepada tersangka. Dan untuk seluruh barang bukti yang diamankan yaitu berupa lakban, tali rafia, dan handuk yang digunakan oleh pelaku untuk membungkus korban. Dan pelaku sudah tidak berprofesi sebagai ojol lagi. ada hubungan asmara mungkin? Untuk motif dan hubungan asmara masih kami dalamin. Jadi mohon waktu karena baru ditangkap. Ini komitmen kami untuk memberikan rasa keadilan kepada keluarga korban. Untuk motif dan korban dan sempat dirasakan Itu masih kita dalami. Pasti akan secara kontinu kita berikan update kepada masyarakat dan media. Terima kasih ya. itu yang membantu. Setelah kasus pembunuhan ojol wanita terbungkus kardus di Gresik, Jawa Timur viral di media sosial, kini terungkap motif pembunuhan dari kasus tersebut. Ternyata pelaku dan korban ini sudah saling mengenal sejak 2021 karena pekerjaan yang sama. Akan tetapi hubungan antara keduanya mulai retak sejak korban menjanjikan sesuatu kepada pelaku inisial SR. SR nekat menghabisi nyawa Sevi lantaran kesal korban tak menepati janjinya untuk mencarikan pelaku pekerjaan. Permasalahan ini berawal dari tahun 2023, di mana saat itu Sevi menjanjikan kepada SR untuk dibantu masuk menjadi pegawai negeri sipil. Akan tetapi bantuan tersebut diberikan Sevi secara bersyarat. Sevi meminta agar pelaku memberikannya uang senilai 5 juta rupiah agar keinginan SR terwujud. Namun sayangnya ucapan korban hanya janji manis bagi pelaku. Keinginan SR tidak terwujud padahal dia memberikan uang tersebut kepada korban. Diketahui pula saat itu ternyata pelaku tengah dilanda kondisi ekonomi yang memburuk lantaran sang istri sedang mengandung. SR sebelumnya sudah pernah menagih uang itu kepada korban, namun Sevi tak kunjung melunasinya. Perasaan kecewa yang kian mendalam kemudian membuat SR memutuskan untuk menyusun rencana pembunuhan jahat terhadap korban. SR menjebak korban untuk bertemu pada Sabtu 26 Juli 2025 sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Barat dengan alasan menawarkan pekerjaan lepas atau freelance di usaha fotokopi miliknya. Kemudian pada Sabtu 26 Juli 2025 sekitar pukul 16.45 terjadilah pertemuan antara korban dan pelaku ke lokasi sesuai perjanjian. Di hari itulah pelaku melancarkan aksinya dengan Sevi. Dan berdasarkan laporan dari wartawan Tribun Jatim, diduga pelaku ini melancarkan aksi kejinya bersama tersangka lainnya. Jasad korban kemudian baru berhasil ditemukan pada sehari setelahnya, tepatnya pada Minggu 27 Juli.
Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan tubuh terikat dan terbungkus plastik serta kardus. Kini pelaku sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.